Menjadi seorang TKI yang resmi memang tidak mudah. Banyak dokumen yang harus disiapkan. Belum lagi, sang calon tenaga kerja pun harus mengikuti beberapa pelatihan agar dianggap siap untuk bekerja di negeri orang. Hanya saja, untuk melewati proses ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sehingga jalur ilegal lah yang dipilih sebagai alternatif tercepat. Dan agar keinginan untuk bekerja pun cepat didapat, muncullah para penyalur TKI ilegal di wilayah perbatasan yang memang sudah biasa mengurusi hal ini. Sebut saja namanya Keker. Pria asal Sulawesi ini telah menjadi penyalur TKI ilegal sejak tahun 1989. Para calon pekerja yang direkrut oleh Keker tidak pernah dilengkapi dengan dokumen yang semestinya. Sehingga ketika masuk ke wilayah negara Malaysia, harus melewati jalur tikus atau jalur yang tidak resmi. Di perjalanan kita keluar dari Nunukan itu di pulau kecil ini yang di luar, itu ada ketemu sama polis Malaysia. Ya mungkin pembicaraan dengan motoris itu ada pembayaran lah. Mereka per orang berapa, akhirnya bisa lolos tanpa surat, tanpa paspor. Karena berstatus ilegal, para pekerja yang dibawa oleh Keker mudah sekali untuk dibohongi dan diberi gaji yang tidak semestinya. Banyak sekali potongan. Ya ada potongan makan, ada potongan jaminan dia supaya tidak ditangkap. Terus ada lagi katanya asuransi, semualah dipotong. Akhirnya dia mungkin diperkirakan gajinya sampai 1.000, dia bisa terima cuma 300, tapi dia akan dipotong untuk per bulan gaji mereka untuk membayar pihak perusahaan sawit yang di Malaysia membayar ke polisi Malaysia yang dia terus setiap camp-campnya. Untuk setiap TKI yang berhasil diajak, Keker biasanya mendapat upah 50 hingga 100 ringgit Malaysia atau setara dengan Rp340.000. Meski upah yang didapatkan cukup besar, namun banyaknya pengalaman pahit yang selama ini dialaminya membuat Keker memilih untuk berhenti menjalankan profesi ini sejak 2 tahun lalu. Saya sendiri, ya namanya makhluk ya, manusia ini merasa bersalah. Karena mereka di sana kan mungkin ya keluar dari Malaysia, mungkin kena tangkap, baru kena cambuk, baru pulang gitu kan. Ya, kita juga merasakan bagaimana kalau saya dikasih begini, akhirnya saya putuskan untuk berhenti lah. Banyaknya pengalaman pahit yang diterima tidak juga mengurangi jumlah TKI ilegal yang nekat bekerja. Karena permintaan yang tinggi akan tenaga kerja dari Indonesia pun datang dari pihak Malaysia. Terlebih lagi apabila TKI ini berstatus ilegal. Pertama cepat, yang kedua gaji dan biaya untuk memperolehnya. Mereka nggak perlu repot, tidak harus urus demand letter, nggak harus urus PK, nggak harus berhubungan dengan pihak perwakilan, nggak harus berhubungan dengan pihak-pihak instansi di Nunukan. Cepat, bisa masuk, nggak repot, tentu disukai. Sayangnya, jalur tikus yang selama ini kerap digunakan oleh para TKI ilegal sudah diketahui oleh pemerintah. Tentu BP3I tahu, dan tentu juga masyarakat Nunukan, terutama Sebatik juga tahu, saya rasa. Karena memang kegiatan itu berlangsung setiap hari dan dari dulu. Jam berapapun, ibaratnya di situ bisa lewat dengan biaya yang relatif murah. Tetapi, pemerintah memandang permasalahan jalur tikus yang terdapat di daerah Nunukan telah menjadi benang kusut yang sulit untuk dicari jalan penyelesaiannya. Jalur tikus ini saya rasa sudah berlangsung lama. Mungkin sebelum saya lahir pun sudah digunakan jalur ini. Namun demikian tentu kita juga tidak bisa membiarkan ini. Namun kita juga tidak bisa menutup jalur tikus ini. Meski membutuhkan waktu yang lama,
Namun bukan berarti kasus semacam ini tidak bisa diselesaikan. Karena tidak hanya beresiko tinggi saja, keamanan dan kesejahteraan para TKI ilegal ini pun menjadi dikesampingkan. Dan yang terpenting, citra Indonesia di mata negara lain bisa jadi tercoreng. Dan ketika penjagaan yang ketat di perbatasan ternyata tidak bisa mengatasi masalah, seharusnya pemerintah bisa menaruh curiga. Ya itu tadi, ada sesuatu di sana. Ada sesuatu. Ya mungkin ada jatah preman juga kali. Atau oknum tertentu yang ingin memungut itu, atau oknum tertentu yang bermain di situ. Kalau pemerintah saja seakan sudah menyerah dengan permasalahan jalur tikus ini, lalu kepada siapa lagi sebuah pengharapan digantungkan demi terciptanya masa depan yang cerah bagi para pahlawan devisa? Karena selama jalur ilegal ini masih tersedia, maka akan selalu dimanfaatkan oleh mereka yang ingin mendapatkan keuntungan dari para pencari kerja yang buta dan tidak tahu apa-apa. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya.